Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Saya sangat percaya kabar kita semua pastinya baik-baik saja. Kita semua sehat, amin saudara. Karena Allah kita selalu menyertai kita sampai saat ini. Terpujilah Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan kembali hati kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami selalu melihat dan merasakan bagaimana Engkau mengiringi dan menyertai hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berkat-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan Yesus. Semua ini bukti bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini kami juga boleh mempersiapkan kembali untuk bersama-sama saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah. Kami mau tetap memuji menyembah Engkau dalam situasi kondisi apapun. Kami tetap mau katakan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua akan menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah kami. Mari Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Sehingga memberikan Tuhan Yesus damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah semua saudara-saudara yang ada di rumah. Haleluya. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian syukur kita sebab kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu ya Allahku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu Bapakku, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Katakan, kami mengasihimu, sihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, amin. Kami mau tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan, selama-lamanya Engkau tetap Allah yang bertata dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami diberkati, ada sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari saudara-saudara yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Haleluya, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Dan sama-sama kita memperingati pencurahan Roh Kudus, amin. Kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan di tempat ini, bahkan di rumah saudara. Haleluya. Naikkan pujian kita, bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama saudara katakan, hari ini, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan sudah bebaskan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan saudara, hey, anggur baru tercurah, amin, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama saudara katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya, haleluya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, haleluya. Anggur baru sudah diterima sama kita semua, amin saudara. Berikan lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dampak dari COVID ini saudara, banyak saudara-saudara kita, saudara, yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tetap menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada memelihara kita. Mari naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti,
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan saudara dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh, amin, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita dengarkan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta David Julian Carter. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Kita sungguh sangat bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang sangat setia. Tuhanlah yang selalu menolong kita. Tuhanlah yang selalu menjaga, mengenyangkan kita, memelihara kehidupan kita seumur kehidupan kita. Demikianlah lagu pujian yang tadi kita sudah naikkan. Kami sungguh sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena belas kasihan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang adalah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah dalam iman, untuk kami semakin setia. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Urapi dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan.
dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjamah dan melawat kami semua. Kami yang ada di rumah, keluarga kami semua yang ada di rumah, Tuhanlah yang melawat, Tuhanlah yang menjamah melalui firman Tuhan, melalui ibadah raya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, haleluya. Hari ini kita sungguh sangat bersyukur karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam seluruh kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak ada taranya. Dan kita ada di hari yang ketiga. Hari ketiga pencurahan Roh Kudus. Setelah tanggal 21 Mei 2020 kita memperingati dan merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan Allah kita ke sorga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang adalah yang empunya sorga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang dahsyat. Dan kita percaya Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kuasa Tuhan untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji Tuhan, saya Pendeta David Julian Carter, Gembala Jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok, dan menyampaikan firman Tuhan buat saudara semua yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada bersama dengan keluarga. Ingatlah firman Tuhan yang menjadi pegangan buat kita. Haleluya. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu dan mari angkat tinggi di atas kepala. Dan mari ucapkan pengakuan iman ini, haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan 26. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan 26. Saya ulangi lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan 26. Dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu temanya adalah roh yang luar biasa. Temanya apa? Haleluya. Roh yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tentunya ini roh yang luar biasa. Roh Kudus dicurahkan, tentunya roh yang luar biasa. Sehingga membawa dampak dalam kehidupan saudara dan saya. Membawa dampak dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya kita senantiasa setia. Supaya kita semakin hari semakin sadar bahwa hidup kita ini hidup yang berarti di mata Tuhan. Kita hidup untuk terus memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk selalu setia. Kita hidup untuk selalu melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dalam pendahuluan saya catat begini. Roh Kudus adalah roh Allah.
Pastinya tidak diragukan lagi, Roh Kudus adalah Roh Allah. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus adalah Roh Allah. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan penuh semangat, Roh Kudus adalah Roh Allah. Haleluya. Sehingga Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Roh Kudus adalah Roh Allah, sehingga Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Roh Kudus adalah roh penghibur, sehingga menyatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tetap setia, memberikan tuntunan, penghiburan, dan kekuatan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berkata, wah saya seorang diri, Yesus sudah naik ke sorga, berarti sudah tidak ada yang menyertai kita. Berarti kita seorang diri, berarti kita sebatang kara, berarti kita sudah tidak punya pegangan lagi. Yesus sudah naik ke sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan salah. Yesus naik ke sorga, kemudian diberikan rohnya kepada saudara dan saya. Karena tadi kan kita mengatakan bersama dan kita yakin, kita sependapat, Roh Kudus adalah Roh Allah. Amin. Puji Tuhan, sehingga Roh Kudus yang adalah roh penghibur, memberikan tuntunan, memberikan penghiburan, kekuatan yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tetap menyertai, bahkan memberkati seluruh kehidupan saudara dan saya, seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Bahkan berkat Tuhan begitu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Makanya Roh Kudus, Roh Allah diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Dalam penjelasan saya catat seperti ini. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang luar biasa. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa, sehingga memegang peranan yang sungguh sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengabaikan roh yang luar biasa itu. Kita gak bisa memandang remeh, menganggap remeh roh yang luar biasa itu. Bahkan jangan sampai saudara dan saya menghujat Roh Kudus. Karena kalau kita menghujat Roh Kudus, maka dosa kita tidak terampuni. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang mengingatkan, yang menyadarkan, yang menuntun langkah-langkah saudara dan saya. Sehingga kita ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat setia. Bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita luar biasa dan dahsyat. Roh Kudus memegang peranan yang sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita. Yakni peranan yang sungguh sangat penting itu yang pertama, seperti ayat yang ke-26 ini katakan kepada saudara dan saya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memegang peranan yang sungguh sangat penting. Roh Kudus, roh yang luar biasa itu, peranan yang sungguh sangat penting itu yang pertama, mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa berkata, apa saya ini masih kurang tahu, apa saya ini masih kurang wawasan, apa saya masih harus terus diajar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas firman Tuhan yang berkata. Bukan pendeta David Julian Carter yang mengucapkannya, tapi firman Tuhan yang menyatakannya. Firman Tuhan yang memberikan penegasan bahwa Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Siapa yang mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya? Jawabannya Roh Kudus. Roh yang luar biasa itu. Saudara dan saya diajarkan akan segala sesuatu supaya apa? Mengapa kita harus terus diajar? Mengapa kita harus terus dikasih tahu? Bukan dikasih tempe lagi, dikasih tahu. Itu bukannya tahu-tahu. Tetapi saudaraku, mengapa saudara dan saya harus terus diajar? Mengapa saya dan saudara harus terus rela mau diajar? Dan akhirnya kita mau terus belajar. Yang pertama, supaya saudara dan saya tidak kurang ajar.
supaya saudara dan saya tidak kurang ajar. Maksudnya supaya saudara dan saya sadar siapakah diri kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa hidup. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa selamat. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa bernafas. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak memperoleh keselamatan yang kekal. Hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena anugerah Allah, hanya karena keselamatan yang Yesus Kristus Tuhan Allah nyatakan. Yang Yesus Kristus Tuhan Allah berikan buat saudara dan saya. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang menganugerahkan keselamatan yang kekal itu. Sehingga saudara dan saya memperoleh keselamatan. Sehingga Roh Kudus yang mengajar. Roh Kudus yang terus menyatakan bahwa kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya begitu dahsyat. Kita jadi orang yang tidak kurang ajar. Kita bukan jadi orang yang sombong. Kita bukan jadi orang juga yang rendah diri. Menganggap diri ini tidak ada harganya. Siapa yang menganggap saudara itu tidak penting di hadapan Tuhan. Saudara sungguh sangat penting di hadapan Tuhan. Kalaupun ada orang yang menolak saudara. Kalaupun ada orang yang meninggalkan saudara. Kalaupun ada orang yang tidak menghargai saudara. Yang membuang saudara. Tetapi ingat baik-baik bahwa Tuhan yang mengasihimu. Tuhan Yesus yang sangat mengasihimu. Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihimu. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak minder. Tidak merasa diri ini tidak ada harganya. Tidak merasa diri ini tidak berarti. Tidak merasa diri ini tidak ada yang mengasihi. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jadi kita diajar supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak rendah diri. Kita diajar supaya kita tahu yang mana kebenaran, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang harus saudara dan saya lakukan, yang mana yang harus saudara dan saya tidak boleh lakukan. Jadi kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Bukan hanya sekedar jadi orang baik, tapi jadi orang yang benar. Jadi orang baik, semua orang bisa melakukannya. Tetapi jadi orang yang benar hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang membenarkan kehidupan saudara dan saya. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mengangkat kita. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang menebus kehidupan kita. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita mau terus jadi orang yang semakin bersyukur, semakin sadar bahwa hidup kita ini hidup yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Jadi supaya saudara dan saya tidak kurang ajar, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak minder, supaya kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Kemudian supaya kita terus mau diajar dan belajar. Firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermaksud untuk mengajar, bermaksud untuk menyatakan kesalahan, bermaksud untuk memperbaiki kelakuan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, firman Tuhan ini berguna untuk mengajar saudara dan saya. Supaya kita terus mau diajar dan belajar terus. Jangan merasa diri puas sudah baca Alkitab dari Kejadian dan Wahyu. Saudara kemudian bangga, saya dong udah baca Alkitab dari Kejadian dan Wahyu. Nggak salah nih. Kalau Kejadian dan Wahyu berarti cuma 2 kitab dong. Kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Nah saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Udah katam. Udah hafal di luar kepala. Alias bukan di kepala saya, di kepala orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya mau terus diajar. Firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Firman Tuhanlah tuntunan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Yosua diingatkan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya kau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Untuk itu kita harus terus mau diajar.
Kita mau terus belajar firman Tuhan. Makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makin berkata bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat, yang memberikan berkat, yang menuntun langkah-langkah kita. Yang terus memberikan penerangan, yang menunjukkan bahwa Allah kita hebat. Yang menyatakan Allah kita dahsyat. Yang menyatakan mujizat masih terjadi. Yang ketiga, mengapa kita harus terus diajarkan akan segala sesuatu? Supaya saudara dan saya mengajar. Mengajar melalui kehidupan sehari-hari. Sekaranglah saatnya saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari jadi teladan. Jadi contoh, bukan telatan tapi teladan. Kalau jadi teladan berarti kita mau mengajar setiap orang. Memperlihatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang menyertai kita. Kita mengajar melalui kehidupan sehari-hari. Jangan omdo. Apa itu omdo? What is the meaning of omdo? Omong doang. What's the meaning of NATO? No action, talk only. Kita gak mau seperti itu. Kita mau apa yang kita telah katakan karena firman Tuhan yang kita terus mau kita hidupi. Karena firman Tuhan yang memperkaya hidup kita sehingga kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah makanya kita jadi mengajar setiap orang melalui kehidupan sehari-hari. Jadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Yang pertama, mengapa kita harus terus diajar? Supaya kita tidak kurang ajar. Kemudian supaya kita terus mau diajar atau belajar. Supaya kita mengajar melalui kehidupan sehari-hari. Jadi contoh, jadi teladan. Dimanapun kita berada, di keluarga, di lingkungan sekitar kita, atau dimanapun kita berada. Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Yang kedua, Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting. Roh Kudus, roh yang luar biasa, memegang peranan yang sangat penting. Yang kedua, mengingatkan kita akan semua yang Tuhan telah katakan kepada kita. Mengingatkan kepada saudara dan saya akan semua yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita sudah katakan kepada kita semua. Mengapa kita harus selalu diingatkan? Yang pertama, karena kita suka lupa. Udah punya suami, lupa kalau dia udah punya suami. Udah punya istri, lupa kalau dia udah punya istri. Punya anak, dia lupa sampai dia hajar anaknya. Sampai mati. Bayangkan, jangan begitu Bapak Ibu. Kalau saudara mau ajar anak, ajar dengan takut akan Tuhan. Ajar dengan memberikan contoh. Jangan ajar, bahkan hajar dengan membabi buta. Sampai anakmu menderita. Sampai anakmu trauma. Sampai anakmu sakit hati kepadamu. Jangan begitu. Jadilah orang tua yang ingat bahwa orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dan keluarganya. Sebagai anak jangan lupa untuk tetap menghormati orang tua. Untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswakah atau mahasiswakah atau sebagai karyawan atau karyawati, ya kan? Walaupun di rumah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya work from home, WFH, work from home. Saudaraku, ini berarti kita mau supaya Tuhan yang terus mengingatkan kita. Karena kita suka lupa. Makanya Roh Kudus, roh yang luar biasa, memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diingatkan karena kita suka lupa. Kemudian yang kedua, karena kita suka masa bodoh. Kita tidak tahu tentang kebenaran. Buat kita mah kita gak peduli. Padahal kita udah jadi Kristen udah sekian lama. Sekian lamanya. Udah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan kita udah jadi Kristen. Kristen yang karatan kayaknya. Maksudnya udah jadi Kristen dari lahir Kristen. Sampai sekarang Kristen, hidup Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harusnya kalau kita udah jadi Kristen, kita jadi orang yang peka, yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang selalu membuka diri dan berkata, Tuhan, firman-Mu lah yang terus menerangi kehidupanku.
Sehingga kita menerima, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kemudian lakukan firman Tuhan. Bukannya kita malah masa bodoh atau kita tidak mau tahu. Tapi kita mau jadi orang yang peka. Jadi orang yang rendah hati. Jadi orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Kemudian mengapa saudara dan saya harus selalu diingatkan? Karena kebaikan Tuhan yang sudah terjadi. Bahkan kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kebaikan Tuhan sudah terjadi bahkan sampai selama-lamanya. Kemudian karena rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Bahkan kehendak dan rencana Tuhan yang sudah terjadi, yang pasti terjadi, sudah terjadi. Bahkan akan terus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita diingatkan terus. Jadinya kita gak bersungut-sungut. Jadinya kita gak mengeluh. Kita malah jadi orang yang orang yang tangguh. Karena Roh Kudus yang terus memampukan. Roh Kudus yang mengingatkan. Roh Kudus yang mengajar. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Karena Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Sehingga yang pertama, rendahkanlah diri saudara dan saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Gak bisa kita jadi orang yang tinggi hati, jadi orang yang sombong, jadi orang yang merasa gak perlu Roh Kudus. Gak bakalan Roh Kudus akan menguasai hidup saudara dan saya. Rendahkanlah diri saudara dan saya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus menguasai kehidupan saudara dan saya. Rendahkanlah diri kita. Yang kedua, dekat dengan Tuhan. Dan semakin melekat kepada Allah setiap hari. Dekatlah dengan Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan setiap hari. Dengan begitu Roh Kudus akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Dan terpancarlah sukacita. Terpancarlah damai sejahtera. Ada urapan Roh Kudus. Ada hikmat yang luar biasa. Karena kita dekat dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan setiap hari. Kemudian yang ketiga, semakin antusias dan bersemangat untuk memuliakan Tuhan Yesus setiap hari. Haleluya. Semakin antusias dan bersemangat untuk memuliakan Tuhan Yesus setiap hari. Karena Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Antusias, bersemangat untuk memuliakan Tuhan Yesus setiap hari. Dan pada penutup saya catat seperti ini. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Sehingga kita benar-benar memerlukan Roh Kudus. Agar kita hanya memuliakan Tuhan Yesus. Setiap waktu dan saat. Kita memerlukan Roh Kudus. Supaya hanya memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan keluarga kita setiap waktu dan saat. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah saudara dan saya dengar. Firman Tuhan yang menjadi tuntunan buat saudara dan saya. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Roh Kudus roh yang mengajar saudara dan saya akan segala sesuatu. Roh Kudus roh yang mengingatkan saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dan saya terus searah seturut dengan firman Tuhan. Memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hatimu, katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami,
kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus, roh yang luar biasa. Mari katakan di dalam hatimu, katakan di dalam doamu hari ini, Tuhan, inilah seluruh kehidupanku. Biar Roh Kuduslah yang terus menguasai kehidupanku. Biar hanya Roh Kuduslah yang memenuhi kehidupanku. Sehingga hidupku terus memuliakan Tuhan Yesus. Hidupku meninggikan Tuhan Yesus. Hidupku mengagungkan Tuhan Yesus. Hidupku hidup yang terus mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Roh Kudus, terima urapan yang baru. Terima lawatan Roh Kudus. Sehingga hidup saudara dan saya tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah umat pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat mengasihi kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Kami bangga. Karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sebab Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah ibadah raya dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Dan kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang telah melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk sementara kita hanya berjumpa melalui media. Tetapi kita bersyukur karena rencana Tuhan tetap indah. Kita punya Allah, kita punya Yesus Kristus Tuhan Allah yang begitu dahsyat. Sehingga walaupun kita hanya melalui tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, kita percaya mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan nyata, berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang ingin memberikan persembahan hanya khusus buat jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok. Hanya khusus buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Glow Fellowship Center Depok. Bapak ibu saudara bisa transferkan persembahan saudara. Persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Persembahan untuk pembayaran uang cicilan gedung. Uang cicilan kontrak gedung gereja. Kita baru nyicil kedua kali. Harusnya di bulan Mei ini adalah batas akhir kita mencicil, tapi kita masih mencicil. Saudara, jadi kontrak gedung gereja ini belum lunas. Kita harus cicil, tapi gak masalah. Kita punya Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Karena itu saudara yang ingin memberikan persembahan, mari saudara silahkan transfer persembahan saudara di nomor rekening gereja, nomor rekening GBI Glow Fellowship Center Depok, nomor rekening BCA. Saudara bisa saksikan di layar. Dan berilah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bangga karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Saudara yang didoakan secara khusus atau ingin konseling juga bisa hubungi nomor telepon atau nomor WA yang tertera, yang saudara bisa lihat di layar. Dan percayalah, ketika kita terus dekat melekat hanya kepada Tuhan, maka rencana Tuhan yang indah dan dahsyat nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Yesuslah Allah kami. Sebab Tuhan Yesuslah Raja di atas segala raja. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang menyertai kami, yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Roh Kudus, Roh Allah yang dicurahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin tahu bahwa kami harus terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Hidup kami hidup yang spesial di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kami. Dan kalau ada di antara setiap hamba-hambamu atau setiap anak-anakmu Tuhan, siapapun yang menyaksikan program live ini Tuhan, program live streaming ini Tuhan, dan siapapun yang mengalami pergumulan, mari Tuhan yang menyatakan kuasa dan mujizat. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Mujizat Tuhan terjadi, pergumulan, tantangan apapun juga kuasa Tuhan nyata. Mujizat terjadi, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar, sebab buat orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara yang kami kasihi ini, Indonesia. Kami percaya bangsa dan negara kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami mengalami lawatan Tuhan. Bangsa dan negara kami mengalami rencana Tuhan. Sampai pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bangsa dan negara kami dilawat oleh Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan Indonesia diberkati. Bangsa dan negara kami juga bangkit, memberkati bangsa lainnya. Para pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan di daerah, semua wakil rakyat, TNI, Polri, Tuhan tolong. Anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, biar terus menjadi saksi Tuhan, menjadi alat-Mu, dan meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Dan kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak ada taranya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya, Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa. Kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu,
mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita bangga punya Allah yang hebat. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Kiranya amin.